warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Ini adalah momen yang luar biasa, Kang Mas. Ini adalah momen yang mungkin tidak banyak orang punya kesempatan untuk bisa melihat sosok motor satu-satunya di Indonesia. Ini adalah MV Agusta F3 Oro. Nah, Saman pasti bingung, maksudnya Oro apa? Itulah yang istimewa, Cak. Jadi IWB akan memberikan gambaran ke semuanya apa yang disebut dengan Oro. Dan matur nuwun buat Cak Ubay yang sudah mempercayakan pada IWB untuk nge-review atau melihat langsung motor kesayangannya si Oro ini. Kita akan menjelajah dari depan dulu lah ya. Ini gila ini, jadi informasi ya buat semuanya, Oro ini adalah special edition. Ini adalah keluaran tahun 2012 dan hanya 200 unit diproduksi di dunia oleh MV Agusta. Sama catat, Cak, 200 unit. Dan ini adalah motor satu-satunya di Indonesia. Jadi ini adalah momen yang istimewa buat semuanya pula, buat IWB pula, karena kita bisa melihat secara langsung hasil karya Itali yang produksinya sangat terbatas, satu-satunya di Indonesia. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Honda RC VS saja kalah nih. RC VS kan banyak ya. Kalau kita lihat kan sudah ada yang punya banyak. Kalau ini satu-satunya di Indonesia. Kita akan mencoba untuk menjelajah dari depan dulu lah. Seperti apa sih? Kok begitu eksotisnya tuh opo aja nih. Makanya ini adalah kesayangan Cak Ubay ya. Motor kesayangan yang dielus-elus katanya. Dari depan ini Saman pasti akan berpikir dan akan teringat dengan desain dari Suzuki GSX series, betul nggak? Tapi sebenarnya memang MV Agusta sudah sejak dulu ya, zaman dahulu kala menggunakan atau mengadopsi model ini. Jadi kalau kita katakan ya ini adalah ciri khas dari MV Agusta, entah F3 entah F4 itu rata-rata begini, single kin eyes. Dan kalau kita perhatikan di sini, Cak, jadi di sininya sudah ada aroma karbonnya sudah terlihat. Ini standarnya ya dari pabrikannya sudah karbon begini. Dan kalau kita lihat di sini, Cak, ada tulisan MV Agusta. Semuanya berbahasa Italia, MV Agusta Information. Nah, kayak gitu-gitu deh. Jadi sini ada tulisan untuk frontnya ya. Jadi bannya 33 PSI, depan dan belakang ternyata sama 33 PSI. Tapi nggak nyangka juga sih, ternyata sama depan dan belakang. Kemudian kalau kita lihat dari spionnya, Cak. Spionnya ini sudah model lampu sen di dalam spion, jadi terintegrasi. Tapi ini masih bukan LED, Cak. Jadi masih model bohlam biasa. Kalau kita lihat di sini tuh, lihat kan? Nah, kelihatan kan? Walaupun ini ada rare motorcycle, tapi di zamannya ya memang disesuaikan dengan zamannya yang dulu kan nggak banyak LED. Terus sini ada tulisan seri Oro. Jadi warna emas. Oro itu kan artinya emas, Cak, kalau di bahasa Italianya. Jadi ini seri Oro dan ada stripping sini. Kemudian kalau kita lihat spionnya pun ada semacam layer-layer double gitu. Kayak begini, Cak, sosoknya. Oke. Dan kalau kita perhatikan, dan yang unik adalah hanya bagian kanan saja yang bisa di-adjust, yang bisa ditekuk kayak gini ya. Jadi wah, ibu nggak berani, pokoknya ini yang bisa ditekuk, yang kiri itu nggak bisa, dia permanen, jadi nggak bisa disetting, hanya yang kiri yang bisa ditekuk ya. Jadi gitu informasi. Ibu nggak berani touching terlalu dalam karena ini adalah motor mahal ya. Kita nggak tahu harganya berapa sekarang karena ini adalah masuk kolektor item, bisa saja 600 juta, bisa saja 700, bisa saja 1 miliar. Jadi kita harus alon-alon, kan percaya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, yang surprise adalah ternyata reflektornya disuplai oleh Rinder, termasuk umum ya, karena Rinder ini juga menyuplai motor kecil seperti ya motor Kawasaki dan sebagainya juga menggunakan Rinder ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, lampunya masih bohlam biasa dan ada logo MV ya, modelnya begini. Dan reflektornya kelihatannya ya di zamannya oke lah ya, termasuk. Kemudian kalau kita lihat di sini ada semacam rem R kiri kanan dia ya. Ada 2 rem R dan ada kisi-kisi seperti kawat begitu. Nah, seperti ini. Dan ini bahannya cukup solid ya, karena bahannya kayak semacam apa ini? Kawat gitu ya, tapi tebel. Dan kalau kita lihat dari depan seperti ini sosoknya, si Oro. Lalu di sini sudah ada tempelan MV Agusta, ini sih tempelan sendiri kayaknya ya. Tapi yang jelas sudah dikasih karbon dari pabrikannya. Ini karbon dari bawaan ya, bukan karbon yang modifikasi, bukan, Cak. Kita lihat dari samping seperti ini sosoknya. Yes, jadi seperti ini, Cak. Shape-nya tuh membulat-bulat, lancip tapi ada bulat-bulatannya. Jadi lancip tapi tarikannya agak membulat, melengkung gitu. Visornya juga melengkung, cembung ya kelihatannya. Dan warnanya memang merahnya merah marun kalau kita lihat seperti ini. Dan kalau kita perhatikan di bagian bawahnya sini, side casing untuk sebelah kanannya ini tulisan F3 seri Oro dan dijual hanya 200 unit sedunia, Cak. Sak donya, Kang Mas, 200 unit, bayangin ini gendeng ora, Cak. Lalu di bawah sini ya,
Untuk suspensi standar sudah menggunakan Öhlins punya dan declare oleh MV Agusta dengan warna gold ya atasnya, dan yang surprise dan cukup menarik dan memberikan feel sporty mewah adalah inner tube-nya. Ternyata juga diberikan semacam finishing warna emas pula. Jadi bukan warna putih seperti yang atau stainless steel seperti yang biasa kita lihat, tapi untuk seri yang ini Oro declare warna emas. Jadi semuanya serba emas memang. Dan di sini sudah menggunakan CNC punya, jadi bahannya CNC, jadi lebih ringan. Dan kalau kita perhatikan ada emblem logo MV ya, CNC kan kelihatan tuh, lihatin buatannya CNC. Lalu di bagian sini ada rem Brembo punya bawaannya. Dan menggunakan model floating ya, jadi ada finishing warna hitam di bagian dalamnya sini. Sementara di sini warnanya biasa. Dan kalau kita perhatikan untuk bannya berukuran 120/70. Nah, seperti ini, Cak. Disuplai oleh Pirelli. Lalu di sini juga kita lihat ada banyak sekali ya. Ini oil cool ya di bawah, sama di atas radiator lebar sekali. Tuh, lebar banget. Radiatornya gede full sampai ke sini ya. Hampir setengah daripada undercool bawahnya. Jadi untuk cooling system supaya maksimal. Dan ini sosoknya kalau bentuk dari pelek-peleknya warna kuning finishingnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari samping kanan atas seperti ini ya, samping kanan seperti ini, samping kiri maksudnya, sorry. Nah, ibu juga penasaran yang supply peleknya dari mana ini ya, nggak ada tulisannya sih, Cak. No information. Dan kiri kanan remnya Brembo punya. Oke lah, sekarang kita melaju lagi ya, kita melaju bosnya, Cak, ke bagian samping kanan atas, dan ini dia. Jadi standarnya sudah diberikan karbon, ini full karbon dari bagian dalam untuk fairing-fairingnya, karbon, dan kalau kita lihat di sini ada tulisan MV Agusta, ya kan? Ini kode dan sebagainya, produksi, sorry nggak kelihatan ya. Nah, produksinya sebagainya kelihatan di sini. Nah, jadi gitu. Dan kalau kita perhatikan di bagian sini, Cak, ini karbon semuanya, ini karbon, dan untuk sasisnya model tralis punya. Jadi model tubular tralis. Kalau kita lihat di bagian samping sini juga sama. Jadi sama modelnya karbon pula. Dan ini adalah silver glossy punya. Oke, frame slider dan sudah diganti sininya ya. Semco punya ininya tuh. Dari apa namanya? Selang-selangnya, Cak. Nah, kalau untuk casing-casingnya ini, kalau ini karbon dari aksesoris ya, beda. Jadi ini kalau kita lihat finishingnya untuk engine-nya menggunakan model warna silver pula. Nah, di bawahnya ini juga di karbon pula. Jadi yang menjadi kekuatan dari model Oro ini adalah sasisnya pun di clear warna emas. Dan kalau kita lihat ada garis-garis ini yang tidak kita temukan pada versi F3 biasa. Jadi semacam kayak guratan-guratan begitu. Lalu yang juga menarik adalah footstep-nya, Cak. Ini footstep-nya adjustable, jadi bisa disetting. Ini kelebihan seri Oro ya. Jadi ini ada kayak, ini ada klip-klipnya ini. Jadi kesan putra ya, mau ke atas, mau ke bawah itu bisa. Jadi kayak gini modelnya klipnya. Ya bahannya CNC semuanya nih, CNC. Jadi gitu. Dan kalau kita lihat cover dari knalpotnya silver, ujung-ujungnya ini baru karbon ya. Dan ini bawaannya sekali lagi knalpotnya bukan diganti, bukan, tapi informasi yang didapatkan ini adalah bawaan dari pabrikan. Dan yang menarik pada saat itu ternyata motor ini sudah menggunakan Öhlins TTX. Jadi full adjustable, ribbon, preload dan sebagainya bisa kita setting. Nah, kayak gitu. Kompresi dan sebagainya ya. Dia adalah monoshock dan bagian sini juga karbon. Jadi karbon. Dan kalau kita lihat ini adalah single arm. Jadi kalau monoshocknya itu modelnya sudah TTX, dan juga kalau kita perhatikan untuk swing armnya model Pro Arm. Ceng, kowe iki nyapa to jane? Setiap IWB review mesti nyanding, heran IWB. Selalu Cak dia itu nyamperin terus kayak nongkrong di samping, kayak mau dengerin gitu gaya nih loh. Ini Pirelli punya ya, made in Germany. Pirelli Diablo Super Corsa bawaannya. Ini termasuk ke Super Corsa itu berarti termasuk ini, Cak, lembut ya. Untuk komponya pasti dia jos untuk traksinya untuk di track. Ini sudah berukuran 180/55 bawaannya ya. Informasi demikian. Dan kalau kita lihat dari sini untuk apa namanya, bodinya, Cak, subframe kita sebutnya, modelnya knockdown seperti ini, warna hitam.
Jadi ada tulisan tre pistoni, artinya 3 piston ya, bahasa Italia. Dan kalau kita lihat di sini ternyata bagian kolongnya pun kita lihat, wow, memang kolongnya sudah karbon, jadi juga karbon, full karbon lagi. Dan kalau kita lihat, nah ini baru aksesoris ya belakangnya, jadi fender belakangnya asli nggak begitu. Dan kalau kita lihat di sini ada kayak kisi-kisinya pun sama ya, jadi ada bolong-bolongan tuh tapi warnanya emas sampai sini, gila ya, mantap juga nih. Terus yang menarik adalah bagian joknya, Cah. Ini materialnya tuh kemarin apa ya sebutannya ya? Alcantara ya. Jadi joknya itu Alcantara. Kalau kita lihat memang sangat lunak banget. Alcantara ini seperti yang digunakan oleh mobil-mobil mewah seperti Ferrari, Lamborghini, di mana bahannya tuh bukan kayak leather biasa tapi dia lembut banget. Nah, ini pun juga kita temukan pada seri Oro. Mungkin ini secara plusnya adalah sangat lunak dan juga lembut banget. Tapi kelemahannya kalau hujan dia akan basah, Cah. Itu aja sih. Memang ini sebenarnya untuk indoor sebenarnya, untuk di dalam ruangan atau di mobil dalam ya, maksudnya kan di jok-jok dalam mobil. Tapi karena di seri ini untuk motor luar ya, resikonya demikian. Dan kalau kita lihat beritanya seperti ini, ada tulisan MV Agusta, warnanya gold sama, dan ini ada tulisan MV-nya warnanya gold ya, emas-emas gitu. Dan ini stripping ya, stripping putih, ada abu-abu. Dan kalau kita lihat ada coakan di sini, itu yang tadi Baby bilang sama semuanya mencoak. Ini adalah F3 seri Oro. Oke, kita lihat dari belakang seperti ini, jauh sedikit. Kalau kita lihat dari samping kanan seperti ini, sosoknya memang auranya sadis banget. Kita muterin dulu dari sini ya. Kalau kita lihat dari atas, swing armnya, Cak, bonggolanya, wih mantap, gede banget. Kita agak serong ke belakang, jadi bisa memperhatikan aja sosok dari Oro ini. Bagian buritanya seperti ini sosoknya. Nah, belakang seperti ini sosoknya. Jadi modelnya pipih ya, dia pipih-pipih gitu. Bodinya model pipih. Dan kalau kita lihat dari samping sebelah kiri seperti ini. Yes, samping sebelah kiri. Dan kalau kita lihat swing armnya sama, di clear warna emas, serba emas karena Oro adalah emas, dan ada pembedanya di sini. Oronya tuh dia diberikan semacam karbon, bawaan pabrik, sekali lagi pabrikan memberikan ini karbon ya, dan ini juga karbon dari pabrikan, kecuali untuk sprocket gearnya sudah diganti. Seperti ini sosoknya. Jadi ada CNC warna merah, kemudian sprocket gearnya warna hitam, keren banget ya, cakep asli. Bahkan rantainya pun kalau kita lihat sambungannya ada bukan sambungannya, iya sambungannya emas-emas gitu ya, dikombinasi warna hitam untuk rantai-rantainya. Nah ini kalau kita lihat footstep sebelah kirinya juga full adjustable, nggak bisa dinaik turunin, jadi kayak krik gitu ya, krik lagi, krek-krek gitu loh bosonnya apa ya. Nah sementara ini kalau kita lihat konektor dari swing armnya sini, udah demikian. Nah gitu, Cak ya. Terus spesifikasi lain-lain Baby akan lampirkan nanti di layar lah, biar sampai terpuaskan. Memang ini motor spesial karena bobotnya hanya 164 untuk dry-nya kilogram ya, gila nggak? Nah seperti ini dari samping sebelah kiri, sosok dari F3 Oro, lekuk-lekukannya ya. Hanya satu unit di Indonesia, sama bayangin Kang Mas, apa nggak spesial gitu ya. Nah ini kalau kita lihat dari atas seperti ini, lekuk-lekukannya ya, begitu istimewa. Ini adalah buah tangan dari desainer Itali yang memang terkenal cakep ya, Italiano itu. Dan ini ada stripping khas Oro seperti ini, set F3 Oro, MV Agusta sebelah kanan dan kiri. Lalu di sini juga bawaannya sudah diberikan steering damper Öhlins. Jadi ini bawaannya, Cak ya, bukan aksesoris, dan sudah diberikan oleh MV Agusta. Kemudian di sini ada tulisan atau plakat ya, F3 tulisannya, gold semuanya, seri Oro. Dan di sini ada tulisan 200, itu maksudnya diproduksi hanya 200 unit sedunia pada tahun 2012. Dan ini yang Oro saat ini yang kita review ini adalah yang nomor atau produksi ke 181. Gila, kenter. Gimana nggak spesial nih, Cak. Nah ini sudah kompresi pilotnya kita bisa atur semuanya, Öhlins punya. Dan kalau kita lihat kiri kanannya juga sama, bisa diatur. Jadi kalau kita perhatikan sosok dari F3 ini
dari atas seperti ini. Kalau kita di atas motor ini, nah feel-nya seperti ini. Sangat kompak ya Cak ya. Jadi Saman kalau lihat motor ini secara hasil pasti surprise karena motornya sangat kecil ya, kompak, bahkan dengan ZX25R mirip banget. Kalau nggak malah sedikit gede ZX25R. Saking kompaknya, karena mesin 3 silinder kan selalu dia kompak dan akselerasinya jos tenan. Itu yang Ibu rasakan. Oke. Dan posisi daripada kontaknya di sebelah kanan, dan ini belum immobilizer. Jadi masih manual biasa. Dan ini knop-knopnya ini untuk lampu jauh, lampu dekat. Kemudian ini untuk setnya itu set apa nih? Ntar. Ini apa nih? Ini juga penasaran, kita nyalakan. Shred, posisinya seperti ini, shred. Nah, ini dia. Jadi kita lihat RPM-nya juga. Nah, ada 17 ya. Mentoknya 17.000. Ada traction control. Oh, ini untuk melihat trip ya, Cak ya. Ini setting, traction control bisa setting. Kemudian base lapnya juga bisa, last lap. Ternyata ada quick shifternya. Ya. Setting jam, total tripnya, setting traction control, balik lagi ya. Jadi dari sini Cak ya, mencet-mencetnya, pokoknya ngeset dan sebagainya. Nah, kalau ini untuk ngedim, kemudian ini untuk klakson. Nah, suaranya kecil ya. Ini lampu sen kiri kanan biasa. Sementara di sini adalah power on off. Artinya engine kill, engine on. Ini untuk starter. Dan lihat nih, sampai perhatikan rem-remnya juga menggunakan Brembo ya. Brembo punya ya, gila. 19 RCS Corsa Corta. Yang enggak original ini sih, ada Rizoma ini adalah aksesoris tambahan oleh Cak Ubay, dan ini menggunakan aku satu di sebelah kiri. Jadi gitu ya. Oke, jadi kalau kita nyalakan seperti ini, kita coba nyalakan ya. Dan tolong Dan, starter, tolong. Oh iya, yes. Ganti. Ini asisten kita, keponakan dari Tulungagung. Iya, gak apa-apa, melayu biyen. Oke, mau gak ngalih-ngalih. Oke, starter aja. Nah, ditarik koplingnya itu, harus tarik kopling. Nah, wes. Oke. Wes. Nah, ini Cak, kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Oke. Suara knalpotnya dari jauh. Gila, mantap suaranya Cak. Ini kalau nyala lampu dari depan seperti ini. Nah, oke. Suasana seperti ini. Kalau kita gas seperti ini suaranya. Gila, suaranya mantap. Dan gas titik ya, gua antar suara masnya titik, nying kayak mau titik, kayak aku mau. Mantap suaranya. Ini suaranya, suaranya Cak. Jadi emang enak banget suaranya, gila. Jos, suaranya kayak gini Cak. Gila. Ini adalah mesin 3 silinder. Dan standarnya sudah seperti suaranya. Jangan tenang Cak. Ini standarnya loh ya. Ini dilapisi karbon dari sononya. Kiri jenggong, gila kayak anjing itu Cak, gonggong. Oke. Wah, pesawat tonggo Cak. Kita matiin Cak. Jadi gitu ya Kang Mas ya, suaranya ya. Jadi ini adalah seri Oro F3 yang hanya ada satu di Indonesia dan 200 unit di dunia. Beruntunglah ya Cak Ubay asli.
MV Kang Mas. Ini informasi yang mungkin tidak banyak yang tahu bahwa di Italia atau di Indonesia ada seri motor MV Agusta Oro yang sangat jarang ada, bahkan bukan jarang, sangat jarang lagi. Hanya ada satu unit di Indonesia. Jadi luar biasa. Ini adalah milik Cak Ubay dan ini kata doi tidak dijual ya. Artinya apa, kalau ada yang sama tertarik motor ini ya sama harus ngerayu beneran nih, karena kata Cak Ubay nggak akan dijual. Tapi WB sih kemarin sempat nanya ya, kalau ada yang nawar 2 miliar gimana? Wah, kalau itu saya mau Mas. Artinya apa? Ini memang secara nilai sangat tidak tidak bisa kita kalkulasi. Karena motor koleksi itu tidak ada nilainya. Bisa 600 juta, bisa 700, bisa 800, 1 miliar, 2 miliar kita nggak tahu. Tapi yang jelas karena ini adalah kolektor item, pastinya memang sangat spesial, itu aja ya. Informasi buat teman semuanya dari Benaran tentang MV Agusta Oro ya, yang bisa sampai lihat di sini sosoknya. Dan ini adalah motor yang memang sangat istimewa buat IBB, very special, semuanya serba standar dan kinclong semuanya. Ini aja Beb sampai masukin ke rumah, Cak, gila, takut sampai kena apa namanya, larer Kang Mas ya. Jadi kita di dalam rumah, kita di ruang tamu biar benar-benar terjaga ya. Jadi itu aja informasi dari Benar bersama semuanya. Sebuah motor spesial, ini adalah MV Agusta F3 Oro versi 2012 yang bisa IBB share sama semuanya. Semoga menambah wawasan kita. Dan kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Dan jual di Kang Mas teman sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskandos.